Jajaran DPRK Bovendigul melaksanakan penjaringan aspirasi atau reses tahap pertama tahun 2025 di RT 12 Kampung Persatuan. Disiplin ASN di jajaran Pemda Bovendigul terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Kamis 24 April 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Jajaran Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul melalui salah satu anggota DPRK Perwakilan Distrik Mandobo, Anergi Taruk Padang, melaksanakan penjaringan aspirasi atau reses tahap pertama tahun 2025 di RT 12 Kampung Persatuan. Salah satu anggota DPRK Bovendigul Perwakilan Distrik Mandobo, Anergi Taruk Padang bersama jajarannya melakukan tatap muka bersama masyarakat RT 12 Kampung Persatuan dalam rangka penjaringan aspirasi atau reses tahap pertama tahun 2025. Anergi menjelaskan ada dua sistem penjaringan aspirasi. Yang pertama yaitu melalui musrembang yang dilakukan pihak eksekutif atau pemerintah dan reses dilakukan oleh DPRK. Pada dasarnya, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan diteruskan kepada pemerintah daerah melalui pokok-pokok pikiran DPRK. Selanjutnya, pemerintah yang akan menentukan program prioritas yang tentunya disesuaikan dengan hasil musrembang dan anggaran yang tersedia. Ada dua bagian untuk masuk dalam pemerintah mengambil keputusan dalam program-program pembangunan tahun 2026. Yang pertama itu musrembang, itu bagiannya pemerintah daerah sudah selesai kemarin dulu perkenalkan. Nah, untuk anggota DPR itu namanya pokok-pokok pikiran DPRD melalui reses. Nah, jadi reses itu kami dapat aspirasi dari Bapak Ibu semua masyarakat, terus kami laporkan ke pemerintah, nanti pemerintah yang melihat mana yang urgent untuk dilaksanakan, mana yang belum bisa, tergantung kemampuan keuangan daerah. Karena yang punya uang itu pemerintah daerah, DPRD itu tidak punya uang, hanya memberikan masukan melalui aspirasi masyarakat, penyambung. Makanya dia dibilang Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, perwakilannya rakyat ke pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan pembangunan. Pada reses anggota DPRK tahap pertama tersebut, sejumlah usulan atau aspirasi disampaikan, diantaranya perbaikan Jalan Ampera beserta saluran pembuangannya yang sering berdampak banjir, pendidikan, kesehatan, dan bantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Diharapkan melalui reses tahap pertama ini dapat menjawab aspirasi masyarakat untuk program pembangunan tahun 2026. Apa perlu bantuan sengka atau KDK, mungkin nanti dari masyarakat siapkan satu proposal apa-apa saja yang perlu. Jadi nanti dikasih sama Ibu RT. Kalau saya sih dari itu dengan jalan. Kalau yang Bapak Ibu dorang mau tambah dari pendidikan, pokoknya dari pendidikan itu dari beasiswa atau apakah, coba nanti bicara dengan Bapak, kalau memang Bapak bisa memberikan kita. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Terima kasih begitu. Sementara itu Bapak Mama, disiplin aparatur sipil negara di jajaran pemerintah daerah Bovendigul terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Kali ini sorotan datang dari masyarakat yang disampaikan saat reses anggota DPRK Bovendigul belum lama ini. Disiplin aparatur sipil negara atau ASN di jajaran Pemda Bovendigul terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sebelumnya pernah disoroti pejabat pembina ASN, kini kembali mendapat sorotan dari masyarakat. Di sela-sela tatap muka dengan salah satu anggota DPRK Bovendigul,
persoalan disiplin ASN kembali disoroti dengan meminta fungsi kontrol dewan untuk ikut melihat hal ini. Pasalnya masyarakat mendapati pada dinas badan kantor, terutama organisasi perangkat daerah di kilometer 6 arah Merauke, ditemukan kantor kosong tanpa petugas. Hal ini pun dibenarkan Kepala Distrik Mandobo Agustina Mote, yang kemudian meminta masyarakat ikut memantau dan mengingatkan sanak keluarganya yang ASN agar kembali melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara. Saya tidak pergi kantor tuh 2 hari dia sudah tanya saya. Kenapa kau tidak pergi kantor? Anak tidak ada yang jaga. Kasih tinggal itu mama yang jaga. Kau pergi kantor. Jangan tinggal makan gaji buta. Jadi saya mohon dengan bapak-bapak, mama-mama yang punya anak-anak pegawai tuh minta tolong suruh orang pergi kerja. Jangan makan gaji asal ini saja, tidak boleh. Sekarang ada penerimaan ASN, kita tuntut untuk anak-anak jadi ASN. Sementara kalau orang sudah jadi ASN, banyaknya libur dan hari-hari besar keagamaan ikut mempengaruhi semangat dan tingkat disiplin ASN dalam mengabdi melayani masyarakat. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, aparatur sipil negara di jajaran Pemda Bovendigul diminta segera kembali melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Para pimpinan OPD juga diminta kembali mengontrol stafnya agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Gereja Protestan Indonesia Jemaat Rehoboth Ayarop Tanah Merah merayakan Paskah Kebangkitan Yesus Kristus dengan menggelar pawai obor. Jemaat Rehoboth Ayarop Tanah Merah merayakan Paskah Kebangkitan Yesus Kristus dengan melaksanakan pawai obor pada hari Minggu dini hari. Pawai obor yang dilaksanakan dimulai dari Gereja Rehoboth Ayarop menuju Jalan Trans Papua arah Merauke, titik nol, dan kembali finish di Gereja Rehoboth Ayarop. Wakil Ketua PHBG, Roni Omba mengatakan, pawai obor merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Di mana dalam Alkitab tertulis, Yesus bangkit pada subuh hari, sehingga setiap hari Paskah diadakan pawai obor untuk mengenang kebangkitan Yesus Kristus.
Ya, pawai obor ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang rela untuk mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia termasuk kami. Kan di dalam Alkitab itu kan Yesus bangkit pagi subuh sehingga kami pawai obor mengenang memperingati kebangkitan Kristus. Mungkin kegiatan yang kami laksanakan mulai dari kemarin jam 9 itu ada beberapa lomba yang dilaksanakan sampai dengan tadi terakhir pawai obor. Ya, harapan kami mungkin untuk tahun depan atau ke depannya umat lebih banyak lagi untuk terlibat. Kemudian dalam hal persiapan kami panitia Hari Besar Gereja Jawi Demat GPI Papua Rehoboth Aerop ini kan hanya beberapa orang, sehingga kami butuh dukungan dari jemaat ataupun teman-teman pemuda sehingga persiapan kami di kemudian hari atau untuk tahun-tahun ke depan. Untuk perayaan Paskah ke depannya diharapkan keterlibatan seluruh umat dan wadah-wadah untuk berpartisipasi aktif sehingga dalam mempersiapkan menyambut Paskah bisa berjalan lebih baik dari perayaan tahun ini. Tim Liputan Digul TV Nober melaporkan. Bapak Mama, selain Jemaat Aerop, pawai obor juga dilaksanakan Jemaat Gereja Betel Tanah Merah sebagai ungkapan syukur menyambut Fajar Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Selain Jemaat Aerop, pawai obor juga dilaksanakan Jemaat Gereja Betel Tanah Merah sebagai ungkapan syukur menyambut Fajar Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Pawai dilaksanakan mulai dari Gereja Betel Tanah Merah menuju Jalan Alimop, putar ke arah Kampung Timur dan kembali ke Gereja Betel Tanah Merah. Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat Betel Tanah Merah, Luki Matruti menyebutkan, perayaan Paskah tahun ini mengangkat tema penderitaan Kristus membebaskan dosa umat manusia, di mana perayaan Paskah mulai dilakukan dari Jumat Agung hingga menyambut Fajar Paskah kebangkitan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih, kami selaku Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat GP Papua Betel Tanah Merah didampingi Pendeta Jemaat, yaitu Bapak Pendeta Roy Muri STH, yang mana perayaan Paskah tahun ini di bawah sorotan tema penderitaan Kristus membebaskan manusia daripada penderitaan, di mana perayaan Paskah ini dilakukan mulai dari Jumat Agung hingga pada perayaan Paskah menyambut Fajar Paskah kebangkitan Sang Kristus, yang dimulai dengan rangkaian kegiatan di dalam lingkup jemaat, yaitu kegiatan lomba-lomba secara internal hingga pada jam 03.00 waktu Indonesia Timur dilaksanakan pawai obor untuk menyambut Fajar Paskah, menyambut kebangkitan Sang Kristus Juru Selamat manusia. Pesannya dengan tema yang ada, dengan kesengsaraan hingga kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita umat ciptaannya, kita boleh mengambil semua yang telah Tuhan sebagai Sang Pencipta menderita, mati, dikuburkan dan bangkit menebus kita umat ciptanya daripada salah dan dosa kita. Demikian pesan kami terkait dengan perayaan Paskah. Melalui penderitaan yang dialami Yesus Kristus di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia, sengsara, kematian hingga kebangkitan Yesus Kristus memberikan keselamatan kekal bagi seluruh umat manusia. Tim Liputan Digul TV Nober melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dewan Stasi Gereja Bunda Hati Kudus Tanah Merah kilometer 6 melaksanakan ibadah Paskah kedua bagi anak-anak sekami. Diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam iman dan aktif pada setiap kegiatan gereja. Ketua Dewan Stasi Gereja Bunda Hati Kudus kilometer 6 Tanah Merah, Emilianus Kanggin mengatakan, kegiatan sekami yang dilakukan ini untuk mendidik anak-anak, di mana mereka diajarkan sejak dini melihat gereja sebagai tempat yang aman, damai, serta terus menjaga iman mereka, supaya tidak jatuh dalam berbagai macam pengaruh negatif yang berkembang saat ini. Emilianus juga berpesan pada anak-anak dan para orang tua agar mereka bisa mengambil bagian dalam setiap kegiatan gereja. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak memandang sebelah mata dan percaya bahwa keselamatan itu kembali pada masing-masing orang. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini kan bagaimana kita membangkitkan anak-anak, iman anak ya. Jadi kita menggerakkan mereka lewat kegiatan lomba, mencari jalur Paskah, itu bagian dari kita memotivasikan mereka untuk bagaimana mereka juga ambil bagian di dalam gereja, sehingga iman mereka dimulai dari mulai tumbuh dari ini, sehingga mereka juga mengambil bagian di dalam gereja untuk bagaimana membangkitkan iman mereka masing-masing. Sehingga kami orang tua juga kami mendukung mereka punya kegiatan ini. Dari kegiatan sekami kita mendukung mereka supaya mereka lebih giat untuk aktif di dalam gereja. Nah, seperti itu yang kita menggerakkan mereka. Harapan kami supaya ke depan mereka boleh mengambil bagian di dalam gereja, sehingga menggerakkan umat yang lain, teman-teman mereka, supaya mereka mengambil bagian di dalam gereja untuk bagaimana menghidupkan gereja, supaya mereka boleh, iman mereka boleh tumbuh, untuk mereka mewariskan, kita wariskan mereka supaya mereka boleh berbagi seperti yang kita harapkan untuk mereka juga boleh. Diharapkan ke depan melalui kegiatan sekami, anak-anak akan tumbuh dalam iman dan kepercayaan terhadap gereja, terutama kepada Tuhan. Dirinya juga berpesan kepada umat Stasi Bunda Hati Kudus Tanah Merah agar melalui momentum Paskah ini umat senantiasa turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja supaya iman dapat terus tumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tim Liputan Jubel TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbah Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, Nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada.
Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.